Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikna Nahira dari kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran nomor absen 11. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku bisnis terkait fenomena pandemi ini, serta bagaimana sih perubahan perilaku ini nantinya setelah pandemi ini berakhir, serta bagaimana pandangan para pelaku bisnis untuk menyikapi tantangan tersebut. Lalu, perilaku konsumen seperti apa sih yang berubah karena pandemi ini? Yang pertama itu stay at home lifestyle. Nah, sejak pandemi ini yang sudah berjalan 1 tahun, muncul gaya hidup baru bagi masyarakat, di mana mereka melakukan segala aktivitasnya itu dari rumah, mulai dari bekerja, sekolah, sampai ibadah. Dan sekarang pun pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat seperti menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, sehingga masyarakat pun lebih memilih untuk stay at home saja. Nah, yang kedua yaitu go virtual. Dengan adanya pandemi ini, untuk menghindari resiko tertularnya virus, konsumen atau masyarakat juga memilih untuk menghindari kontak fisik langsung, sehingga mereka melakukan berbagai aktivitasnya itu secara virtual atau online, seperti bertemu teman-teman pun secara virtual, belajar atau sekolah secara online, dan belanja online pada marketplace atau e-commerce ini menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena selain untuk mengurangi interaksi antara penjual dan pembeli, belanja online juga dinilai lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu layanan masyarakat yang berbasis online. Nah, masyarakat itu sekarang lebih menyukai kegiatan yang berbasis contactless, sehingga ketika masyarakat menginginkan suatu layanan, itu masyarakat tidak usah pergi keluar rumah, bisa dilakukan secara online. Kayak misalnya itu membayar pajak secara online, membuat paspor online, membuat NPWP online. Yang keempat yaitu maraknya bisnis rumahan. Nah, karena pandemi ini kan banyak perusahaan yang harus menutup bisnisnya, karena kan penjualan menurun, sehingga pendapatannya pun menurun dan perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan, dan banyak juga karyawan yang terkena PHK. Nah, untuk menjaga keberlangsungan ekonominya, banyak masyarakat itu yang membuka bisnis kecil atau bisnis rumahan, seperti membuat snack keripik-keripik home industry atau menjadi reseller online. Nah, gaya hidup baru, prioritas, dan pola pengambilan keputusan konsumen yang baru ini juga akhirnya memaksa perusahaan untuk melahirkan pola baru dalam memasarkan produknya, sehingga timbullah perubahan perilaku bisnis. Seperti yang pertama itu jumlah permintaan terhadap produk kesehatan itu meningkat, karena kan pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat yang mengharuskan masyarakat itu untuk mematuhinya, seperti harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, sehingga permintaan masker dan hand sanitizer itu meningkat. Bahkan kan sempat itu harga masker mahal. Tapi tidak hanya masker dan hand sanitizer, produk kesehatan lainnya itu seperti sabun anti kuman, terus vitamin C untuk daya tahan tubuh, dan termogen itu juga meningkat. Yang kedua yaitu mengandalkan layanan delivery. Nah, selama pandemi ini banyak juga restoran atau tempat makan yang ketika konsumennya ini ingin beli, mereka mewajibkannya untuk take away. Dan restoran atau rumah makan ini juga menyediakan layanan delivery. Layanan delivery ini untuk memudahkan konsumen bisa dilakukan melalui aplikasi atau panggilan telepon. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyediakan pembayaran non tunai. Nah, salah satu cara untuk menghindari tertularnya virus kan mengurangi kontak secara langsung. Nah, maka para pelaku bisnis ini juga perlu mengandalkan teknologi pembayaran agar
mengurangi kontak antara si konsumen dengan si penjaga kasir, seperti pembayaran itu bisa dilakukan melalui OVO, Link Aja, ShopeePay, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu penjualan secara digital. Nah, pandemi ini kan masyarakat lebih menyukai belanja online, sehingga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bisnis, menuntun para pelaku bisnis untuk melakukan penjualan secara online juga. Mereka membuat toko online melalui sosial media, website atau blog, atau marketplace. Yang kelima yaitu menerapkan social distancing. Nah, sesuai dengan protokol kesehatan juga, tempat usaha juga menerapkan social distancing bagi pengunjungnya, seperti membatasi jumlah pengunjung, terus membuat jarak ketika konsumen antri, dan membuat sekat pada setiap tempat duduknya. Selanjutnya, bagaimana perubahan perilaku ini nantinya setelah pandemi berakhir? Menurut pendapat saya, masyarakat pasti memerlukan penyesuaian waktu yang cukup lama untuk kembali melakukan kebiasaan-kebiasannya sebelum adanya pandemi, karena kan pandemi ini juga sudah berjalan 1 tahun, cukup lama. Masyarakat sudah mempunyai kebiasaan, perilaku, gaya hidup yang baru, dan kita pun tidak tahu apakah nanti pandemi ini benar-benar berakhir. Dan jika pandemi ini berakhir, semoga pasti ada juga masyarakat yang melakukan kebiasaannya saat pandemi ini nantinya, kayak misal belanja online, terus menghindari kontak fisik, jarang keluar rumah, dan pastinya masyarakat pun akan tetap merasa was-was atau waspada. Selanjutnya yaitu bagaimana pandangan pelaku bisnis untuk menyikapi tantangan ini. Yang pertama itu mengelola keuangan bisnis. Kan pandemi ini tidak ada yang tahu berakhirnya kapan, terus perekonomian juga belum berjalan normal, dan pastinya untuk menjaga keberlangsungan bisnis, perusahaan perlu mengelola keuangannya dengan baik, karena untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan juga perlu modal untuk pengeluaran juga. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi untuk usaha. Kan sekarang banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya itu dari rumah dan secara online, misalnya tadi itu belanja online, sehingga perusahaan atau pelaku bisnis itu memanfaatkan teknologi untuk penjualan secara online, misal itu berjualan lewat marketplace atau e-commerce. Yang ketiga yaitu melakukan strategi pemasaran produk yang baru, misalnya itu kampanye nilai layanan. Misal untuk restoran atau tempat makan itu kampanyenya makanan kami dibuat dengan karyawan yang memakai masker dan memakai sarung tangan, sehingga makanan kami itu steril. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.